Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babe Iris untuk mata pelajaran administrasi transaksi kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang latihan soal penilaian harian. Karena untuk materi bab 1 sudah selesai, maka kita akan mencoba latihan soal untuk persiapan penilaian harian untuk mesin pembayaran dan alat hitung. Babe berharap semua anak-anak kelas hebat, kelas 12 BDP, semua dalam kondisi sehat, kondisi nyaman, kondisi menjemput masa depan, kondisi bertahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang ada di sekeliling kita, pada diri kita dan masyarakat. Karena kita adalah bagian dari masyarakat, sehingga kita tidak boleh pasif untuk membuat atau memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Kita akan mencoba materi soal-soal selanjutnya. Untuk soal yang pertama, yaitu biaya pembuatan satu lembar uang Rp20.000 adalah Rp7.000. Uang Rp20.000 tersebut dapat ditukarkan dengan 4 buah air mineral. Dengan demikian, nilai intrinsik uang tersebut adalah A. Tidak ternilai, B. Rp20.000, C. 4 buah air mineral, D. Rp7.000, E. Rp27. Jawaban yang tepat adalah D. Rp7.000 karena nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung di dalam uang tersebut atau di dalam proses pembuatan bahan yang dibuat untuk membuat uang tersebut. Untuk soal selanjutnya, yaitu sebuah uang dikategorikan sebagai uang fiat jika A. Nilai realnya lebih besar dari nilai intrinsik, B. Nilai nominalnya sama dengan nilai realnya, C. Nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominalnya, D. Nilai intrinsiknya lebih besar dari nilai realnya. Sedangkan E. Nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya. Untuk soal yang ketiga, perhatikan fungsi uang sebagai berikut. 1. Sebagai alat ukur. Yang kedua adalah sebagai alat penyimpan nilai. Ketiga, sebagai alat pembayar utang. 4. Sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Kelima, sebagai satuan hitung. Pilihannya adalah fungsi turunan uang ditunjukkan oleh nomor A12, B13, C23, D34, E45. Jam yang tepat adalah 3 dan 4 untuk fungsi turunan, yaitu sebagai alat membayar utang dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan giro disebut dengan uang A. Token, B. Giral, C. Kartal, D. Penuh, E. Kertas. Pilihan yang tepat adalah B, yaitu giral. Giral adalah uang yang dalam bentuk simpanan giro. Untuk soal selanjutnya adalah mata uang dolar Singapura merupakan jenis uang A. Multiregional, B. Internasional, C. Regional, D. Lateral,
domestik. Jawaban yang tepat adalah domestik karena mata uang dolar Singapura merupakan jenis uang domestik karena hanya berlaku untuk wilayah negara Singapura. Investasi merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh pemilik uang. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak nilai dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh seseorang. Hal ini merupakan fungsi turunan uang sebagai alat A. Pembayaran utang, B. Untuk meningkatkan status sosial, C. Penimbun kekayaan, D. Pembayaran yang sah, yang E adalah pemindahan kekayaan. Yang tepat adalah untuk meningkatkan status sosial. Karena fungsi turunan di sini diarahkan pada semakin banyak nilai dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh seseorang. Untuk soal selanjutnya, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro berlaku bagi negara-negara kawasan Uni Eropa. Merupakan jenis uang A. Domestik, B. Regional, C. Internasional, D. Federasi, E. Multi-regional. Jawabannya adalah regional karena regional ini adalah berdasarkan wilayah tertentu di mana euro berlaku hanya di negara kawasan Uni Eropa. Eropa itu satu kawasan, jadi satu wilayah. Hanya pilihan yang tepat adalah B. Regional. Sedangkan domestik berlaku di satu negara, internasional berlaku secara mendunia, federasi berdasarkan kesepakatan, multiregional meliputi oleh beberapa wilayah. Sedangkan alat hitung pertama yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno dan Yunani kuno adalah A. Pascalin, B. Kalkulator, C. Finansial kalkulator, D. Calculating clock, E. Sempoa. Jelas jawaban yang utama adalah sempoa, yaitu alat hitung yang menggunakan bulatan-bulatan yang berasal dari Yunani. Berikut yang bukan manfaat dari penggunaan alat hitung adalah memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen, B. Menjadikan alat untuk mengontrol kekayaan, meminimalisasi tingkat kerugian penjualan, membantu memperoleh data yang lebih akurat, meminimalisasikan kesalahan penghitungan. Jelas jawabannya adalah C. Meminimalisasi tingkat kerugian penjualan. Untuk latihan soal yang terakhir adalah kekurangan Pascalin sebagai alat hitung adalah bentuknya sangat rumit. Yang B, letaknya tidak dapat dipindah-pindah. Yang C, hasil penghitungan terbatas pada 6 digit. D, hanya dapat melakukan penghitungan penjumlahan. E, terlalu banyak bagian sehingga sulit dioperasikan. Jelas jawabannya adalah D, hanya dapat melakukan penghitungan penjumlahan. Baik, terima kasih. Hari ini ada latihan penilaian harian untuk bab 1 Adiptari Tangsi kelas 12. Bapak tidak pernah lupa, terima kasih and matur nuwun subscribe-nya. Jangan pernah lupa, tetap semangat. Jadilah kita belajar dari paku. Kalau kita akan memaku, kemudian pakunya itu bengkok, biasanya kita tidak jadi memakunya atau tidak jadi memukul-mukulnya. Tapi kalau ketika pakunya itu lurus, kita akan dihantam-hantam atau akan ditancap-tancapkan terus. Kita belajar dari ini, berarti kita sebagai manusia ketika kita berjalan lurus, berusaha mendekatkan diri dengan Tuhannya, dengan Allah, atau sesuai norma masyarakat, orang akan mencibirnya dengan kita. Yaitu akan selalu dimonitor, akan selalu dinilai, akan selalu apa sajalah dari berusaha dicari sesuatu yang negatifnya. Sedangkan kalau kita sudah
berbuat curang, buat rusak, biasanya masyarakat akan mencurahkan atau membuang begitu saja. Makanya tetap belajar bersama Babe Aris, tetap semangat menjadi inspirasi di sekeliling kita, berusaha belajar menebar kebaikan walaupun sedikit. Karena sebuah kebaikan atau amal sedikit itu akan berarti bagi orang lain. Bukan masalah takarannya besar kecilnya sebuah kebaikan, tapi kita mencoba setiap saat, setiap detik, setiap waktu mencoba menebar semangat kebaikan untuk semuanya. Karena kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sesungguhnya setelah dunia ini. Untuk itu tetap semangat belajar bersama Babe Aris. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.